Pada awal September 1999 setelah pengumuman jajak pendapat, PAM Swakarsa atau Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa yang dianggap sebagai milisi tidak lagi menjaga ketertiban lingkungan sesuai dengan tugasnya, namun justru melakukan kerusuhan dengan membakari rumah-rumah penduduk. Kota Dili yang beberapa hari sebelumnya cukup tenang kemudian berubah menjadi lautan api, dan aksi pembakaran ini meluas hingga hampir ke seluruh wilayah Timor Timur. Akibat pembakaran tersebut, ribuan warga terpaksa mengungsi ke gunung-gunung, sementara warga pendukung integrasi bermigrasi ke Timor Barat. Ratusan PBB termasuk jurnalis asing yang dianggap sebagai pendukung kemerdekaan juga tidak luput dari sasaran amuk massa. Namun aparat keamanan bertindak dengan cepat sehingga orang-orang ini lolos dari amukan. Selain PAM Swakarsa, ternyata aparat keamanan Indonesia juga diduga ikut melakukan pembakaran. Dalam wawancaranya dengan jurnalis asing, Maijen TNI Kiki Sahnakri tidak menyangkal jika terdapat tentara yang melakukan pembakaran. Namun itu semua bersifat individu dan bukan merupakan perintah dari markas TNI. Para tentara yang diduga melakukan pembakaran diperkirakan adalah putra asli daerah Timor Timur yang kecewa dengan ketidaknetralan PBB. Tujuan dari pembentukan PAM Swakarsa di Timor Timur sendiri adalah untuk mengimbangi masa anti-integrasi, termasuk menjaga kampung-kampung penduduk. Tidak dipungkiri jika PAM Swakarsa telah dilatih oleh aparat keamanan, namun tentu saja tidak dilatih dengan menggunakan persenjataan, karena tugas mereka memang bukan untuk peperangan, melainkan untuk menjaga ketertiban lingkungan. Dalam berbagai penyelidikan, ternyata bukan hanya PAM Swakarsa saja yang melakukan kerusuhan ataupun pembakaran, melainkan milisi bersenjata ditambah warga sipil biasa yang pro-integrasi. Banyak pengungsi yang keluar dari kampung kemudian membakari rumah mereka sendiri karena enggan ditempati oleh warga anti-integrasi. Pasca jajak pendapat, sebetulnya yang berkonflik adalah masyarakat biasa, yaitu antara pro-integrasi melawan anti-integrasi. Namun yang pro-integrasi ini didukung oleh milisi, sehingga kerusuhan sulit dikendalikan. PAM Swakarsa yang seharusnya diisi oleh masyarakat biasa juga malah diisi lebih banyak oleh milisi. Dari 2.650 orang yang terdaftar, 1.521 orang diantaranya adalah anggota milisi, dan yang terbanyak dari Aitara. Kesalahan Indonesia pada saat itu adalah tidak secepatnya melucuti senjata para milisi saat menarikan mundur pasukannya, sehingga para milisi tetap bersenjata dan akhirnya ikut terlibat dalam kekacauan. Padahal pembentukan milisi ini fungsinya adalah untuk membantu aparat keamanan dalam memerangi pasukan bersenjata Valintil, yaitu sebagai bagian dari taktik perang semesta. Dan setelah Presiden Habibie memberikan opsi jajak pendapat, pertempuran antara aparat keamanan dengan Valintil telah berakhir, sehingga tidak ada alasan mempertahankan senjata milisi. Karena senjata milisi tidak dilucuti, maka PBB maupun pihak luar menganggap jika Indonesia melakukan pembiaran kerusuhan. Namun tentu tidak gampang melucuti senjata milisi, karena milisi ini adalah warga lokal yang tentu saja akan terus berjuang untuk mempertahankan tanah kelahirannya. Untuk membuktikan terjadinya pelanggaran HAM oleh PAM Swakarsa maupun aparat keamanan di Timor Timur, pihak Indonesia kemudian mengadakan pengadilan hak asasi manusia di Jakarta yang menghadirkan sejumlah perwira TNI Polri, pejabat pemerintahan, serta mantan anggota PAM Swakarsa. Dalam persidangan mantan Gubernur Timor Timur Abilio C.O. Soares, saksi mantan Bupati Aileu Kolonel Suprapto Tarman mengungkapkan jika pembentukan PAM Swakarsa adalah inisiatif dari Gubernur. Anggota PAM Swakarsa ini diambil dari masyarakat biasa dan mendapat insentif sekitar Rp100.000 yang diambil dari dana APBD dan dibayarkan pada setiap bulan. Kesaksian Kolonel Tarman dibantah oleh mantan Bupati Kova 5 Herman Sediono. Herman menyebut jika pembentukan PAM Swakarsa adalah spontan dari masyarakat.
Mantan Danrem 164 Wiradharma Brigjen TNI Tono Suratman juga sependapat dengan Herman yang menyebut jika PAM Swakarsa muncul secara sukarela dari masyarakat yang mengalami tekanan serta intimidasi dari masyarakat anti-integrasi. Brigjen Tono menambahkan banyaknya kerusuhan pasca jajak pendapat juga bisa dibilang sebagai akibat dari adanya opsi pemerintah Indonesia pada saat itu. Berbeda dengan kesaksian Brigjen Tono, mantan Kapolda Tim Brigjen Polisi Timbul Selain justru tidak mengetahui tentang pembentukan PAM Swakarsa. Dalam rapatnya dengan para dandim, Kapolres serta Bupati, Brigjen Timbul menyebutkan jika Gubernur Abilio hanya mengatakan ingin mensukseskan agenda jajak pendapat dan tidak menyinggung PAM Swakarsa sama sekali. Brigjen Timbul juga menambahkan jika Gubernur Tim telah melakukan berbagai upaya rekonsiliasi untuk mendamaikan perseteruan antara kelompok pro dan kontra integrasi. Untuk persenjataan yang digunakan PAM Swakarsa, mantan Pangdam Udayana Maijen TNI Adam Damiri menegaskan jika aparat keamanan tidak pernah mempersenjatai kelompok sipil tersebut. Anggota PAM Swakarsa lebih banyak menggunakan senjata tajam, senjata api rakitan maupun tongkat kayu. Jika terdapat orang membawa senjata standar militer, bisa dipastikan adalah anggota milisi, bukan PAM Swakarsa. Dan senjata-senjata tersebut adalah senjata rampasan dari Valintil atau peninggalan pasukan Portugis. Maijen Adam Damiri juga menegaskan jika ia sudah berusaha memberikan pengertian agar kedua kelompok yang bertikai mengumpulkan senjata mereka di markas-markas aparat keamanan. Namun yang terjadi hanya sedikit orang yang bersedia mengumpulkan senjata mereka. Itu pun lebih banyak dari pro-integrasi. Pada akhirnya senjata-senjata milik pro-integrasi diambil kembali oleh para pemiliknya karena nyawa mereka terancam oleh massa lawan. Dalam persidangan terpisah, mantan Danrem 164 yang baru Brigjen TNI Nur Muiz menjelaskan jika aparat keamanan telah bekerja dengan maksimal untuk mencegah terjadinya kerusuhan. Anggota PAM Swakarsa yang kemudian bergabung dengan milisi maupun warga sipil biasa terlalu menimpah ruah, sehingga aparat keamanan yang jumlahnya sangat tidak memadai kesulitan meredam situasi. Perlu diingat jika saat kerusuhan terjadi, pihak Indonesia telah menarik sebagian besar pasukannya. Dalam penyerangan di rumah Uskup Pelodili maupun gereja Ave Maria Suwe, aparat keamanan juga telah berusaha payah membubarkan massa. Namun massa yang sudah marah ini jumlahnya amat banyak dan sulit dikendalikan. Dan hal ini diperparah dengan pihak gereja yang mempersulit kehadiran aparat. Aparat keamanan yang kalah jumlah sangat jauh dari massa tentu tidak mungkin mengendalikan kerusuhan dengan cara melakukan tembakan. Walaupun tindakan aparat dikecam sana-sini, namun lolosnya Uskup Pelo dari amuk massa itu semua berkat kerja keras aparat keamanan. Dalam kasus PAM Swakarsa tersebut, hampir seluruh terdakwa dari aparat keamanan dinyatakan tidak bersalah. Berbeda nasib dengan mantan Gubernur Timur Abilio João Soares dan mantan Komandan Operasional PAM Swakarsa Eurico Guterres. Kedua orang ini tetap dipenjara oleh pemerintah Indonesia yang baru dengan tuduhan pelanggaran HAM berat. Eurico Guterres yang sempat mendekam di LP Cipinang selama 2 tahun menyebut jika di Cipinang ia sedang berkuliah menjadi warga negara yang baik. Dan ia tidak pernah kecewa dengan pemerintah Indonesia yang telah menghukumnya. Bahkan ia bersedia jika di kemudian hari dimasukkan kembali ke LP Cipinang. Ia menuturkan jika semua yang telah ia lakukan semata-mata adalah demi perjuangan agar Timur tetap menjadi bagian Indonesia. Jika dicermati lebih dalam, pembakaran di Timur ini seperti taktik yang telah dijalankan oleh orang-orang era zaman dulu, yaitu taktik bumi hangus, yang pada intinya jangan tinggalkan apapun untuk musuh. Dan taktik ini akan sulit dihilangkan dari peradaban selama masih ada pemikiran yang terusir tidak mau merugi.